Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kalau ibu menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen nih Cici, Ada, Bu. Maya, Hadir, Bu. Sari, Hadir, Bu. Andi, Hadir, Bu. Ahmad. Ada, Bu. Alhamdulillah, semua hadir ya pada hari ini. Baiklah, sebelum belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kita bisa melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan materi pada pagi hari ini, Ibu akan menanyakan nih terlebih dahulu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Cici silakan. Materi minggu lalu mengenai infak, Bu. Nah, benar. Ini kita akan membahas tentang materi sedekah. Ada yang tahu apa itu pengertian sedekah? Saya, Bu. Ya, Cici silakan. Sedekah adalah bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela, Bu. Ada yang tahu contoh sedekah? Saya, Bu. Ya, Maya silakan. Contoh sedekah misalnya memberikan uang dan pakaian kepada fakir miskin, Bu. Baik, sekarang kita membahas tentang sedekah. Pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodakoh, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Pemberian yang diberikan oleh seorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata-mata. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antaranya ayat Al-Quran yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mana artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengatakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 114. Nah, hadis yang mengajarkan sedekah juga tidak sedikit jumlahnya. Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak pula berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah, ada kalanya hukum sedekah menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekahnya untuk kemaksiatan. Terakhir, ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendaklah bersedekah kepada seseorang atau lembaga. Nah, menurut fuqaha, sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan, dalam arti diberikan atau secara umum. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari sabda Abu Hurairah. Dalam hadis itu dijelaskan,
Salah satu kelompok hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat naungannya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya, lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut. Nah, sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian, sedekah juga diberikan kepada orang-orang yang betul-betul yaitu mengenai kriteria barang lebih utama disedekahkan. Para fuqaha berpendapat barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disuruh oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Pahala sedekah akan lenyap bila si pemberi selalu menyebut-nyebut sedekah yang telah ia berikan atau menyakiti perasaan si penerima. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Nah, sekarang masuklah kita ke bagian keutamaan sedekah. Ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah. Sedekah membawa keberkahan pada harta yang dimiliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana artinya harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti Allah akan menambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sedekah bisa menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, pahala orang yang bersedekah akan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yad'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Yang keempat, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan dari Allah di hari akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari, di mana ketika itu dia tidak ada naungan yang lain selain hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan subhanallah, walhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Salat adalah cahaya, dan sedekah atau sedekah itu merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, sedekah mampu mencegah maksiat dalam jual beli atau perdagangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan keduanya hadir dalam jual beli, maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh, tersedia pintu surga khusus bagi orang-orang yang bersedekah. Orang yang memberikan dan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, ia akan dipanggil oleh Allah, salah satunya di pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah kamu menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujtahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu yang bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedelapan, sedekah biasa atau membebaskan diri siksa kubur dan api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabarani. Jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah tarbiyah. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kesembilan adalah sedekah memberikan pahala yang terus berkembang. Yang mana sabda Nabi, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-10 itu bersedekah akan mendatangkan kelapangan dan kebahagiaan. Sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana artinya, perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya, ia merasakan setiap lingkar baju besi melekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya, namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Untuk lebih memahami, Ibu akan memberikan tugas nih kepada kalian. Nah, lihat ya di halaman 20. Kerjakan soal nomor 1 sampai 10 dan minggu depan akan kita kumpulkan. Baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, hendaknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.